Pernah kepikiran nggak, gimana sih sebuah perampokan digital itu benar-benar terjadi? Bukan yang kayak di film-film ya. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas, kita bongkar buku panduan teknisnya buat ngeliat anatomi serangan cyber itu langkah demi langkah. Iya, serangan cyber itu seringnya bukan soal ngehack cepet-cepetan kayak di film. Jauh dari itu. Ini lebih mirip perampokan digital yang direncanain mateng banget. Semuanya penuh perhitungan, metodis, dan pelan-pelan. Nah, sumber kita buat ngebahas ini itu dari manual khusus buat yang namanya Purple Team. Jadi, gampangnya, ini adalah sebuah pendekatan di mana tim penyerang, si tim merah, kerja bareng sama tim bertahan, tim biru. Kenapa ini seru? Karena kita jadi bisa ngintip dari dua sisi sekaligus, dari playbook si penyerang dan dari cara berpikir tim pertahanan. Oke, kita mulai aja ya. Setiap perampokan digital itu kan pasti dimulai dari langkah paling awal. Gimana caranya bisa masuk ke gedungnya dulu? Ini nih yang namanya fase infiltrasi. Tujuannya satu, dapatin pijakan awal di dalam jaringan. Tapi tahu nggak, cara yang paling umum itu justru bukan lewat hack yang ribet, tapi lewat sesuatu yang simple banget, email jebakan. Nah, ini dia anatominya, serangan spear phishing. Emailnya dibuat seolah-olah beneran buat kita, terus di dalamnya ada lampiran atau link bahaya. Tujuannya, ya ngejebak kita buat buka itu. Begitu kita klik, kode jahatnya langsung jalan. Licik banget kan? Cara ini ngelewatin pertahanan teknis dengan nyerang manusianya langsung, makanya efektif banget. Oke, si penyerang udah berhasil masuk. Terus, ngapain? Langkah pertama mereka itu bukan langsung nyuri data. Tapi, mereka harus mastiin dulu kalau mereka nggak bakal gampang diusir. Nah, disinilah pentingnya persistensi. Maksudnya apa sih persistensi itu? Jadi, si penyerang ini ngotak-ngatik sistem supaya program jahat mereka itu tetap ada, tetap aktif, bahkan setelah komputernya di-restart. Jadi mau komputernya mati nyala berapa kali pun, akses mereka nggak akan keputus. Mirip kayak program biasa yang otomatis jalan pas kita nyalain laptop. Gimana caranya? Salah satunya, mereka ngincar yang namanya Windows Registry. Gampangnya, anggap aja registry ini kayak daftar perintah pas komputer baru nyala. Nah, mereka nyelipin perintah baru di daftar itu. Perintahnya ya, jalankan program jahat saya, jadi setiap komputer nyala, program mereka otomatis ikut jalan. Ini ibaratnya si penyusup udah berhasil bikin duplikat kunci master gedung, jadi mereka nggak perlu susah-susah bobol pintu lagi. Tinggal pakai kunci duplikatnya, masuk ke mana aja mereka mau. Ngeri kan? Oke, akses udah aman, nggak bakal gampang hilang. Sekarang, si penyerang perlu cari tahu, gue ini ada di mana, dan barang berharga di sini apa aja. Nah, inilah saatnya mereka melakukan pengintaian internal. Dan yang paling cerdik, mereka nggak pakai alat aneh-aneh yang bikin curiga. Justru, mereka pakai alat-alat bawaan sistem. Jadi, aktivitas mereka kelihatannya ya kayak kerjaan admin IT biasa aja. Contohnya, mereka tinggal ketik perintah-perintah simple ini. Hostname, buat tahu nama komputernya apa. Net users, buat lihat ada akun siapa aja di komputer itu. IP config, buat ngegambar peta jaringannya. Dari sini, pelan-pelan mereka ngebangun peta seluruh jaringan dari dalam, sambil nyari target-target empuk berikutnya. Nah, sekarang petanya udah jadi. Berangkas atau target utamanya juga udah ketahuan ada di mana. Tugas berikutnya, pindah dari satu komputer ke komputer lain buat nyampe ke target itu. Tapi harus diem-diem, nggak boleh sampai ketahuan. Pergerakan ini namanya lateral movement, dan disinilah tantangan terbesarnya buat tim pertahan. Kenapa? Karena lagi-lagi, penyerang ini pakai alat-alat yang sah, alat-alat yang emang biasa dipakai sama admin IT buat kerja sehari-hari. Coba lihat perbandingan ini. Ada tool namanya pexec. Kalau yang pakai admin, ya buat kerjaan benerin sistem dari jauh, itu sah. Tapi, kalau yang pakai penyerang, dengan modal username dan password curian, tool yang sama ini jadi semacam kunci sakti buat jalan-jalan ke seluruh jaringan tanpa ada yang sadar. Alat yang sama, beda niat, beda hasil. Oke, mereka udah berhasil sampai di berangkas. Data-data penting udah di tangan. Tapi, ini belum selesai. Fase terakhir dan paling krusial, gimana caranya bawa kabur harta karun ini keluar tanpa ketahuan? Nah, biar nggak ketahuan pas dikeluarin, datanya seringkali dibungkus dulu. Bisa dikompres biar ukurannya kecil, atau dienkripsi biar isinya nggak kebaca. Tujuannya supaya nggak memicu alarm transfer data yang gede. Mereka nyelundupinya lewat jalur yang kelihatannya normal-normal aja. Dan ini bagian yang paling cerdik. Mereka bisa nyembunyiin data curian di dalam file video atau foto. Terus, ya di-upload aja ke YouTube, Facebook, atau LinkedIn. Siapa yang bakal curiga kan? Traffic upload video atau foto itu kan biasa banget, jadi gampang banget buat nyamar. Jadi, kalau kita perhatiin dari awal, ada satu benang merah.
para penyerang ini ternyata nggak selalu butuh alat-alat canggih yang baru. Mereka itu jagonya memanfaatkan dan menyalahgunakan proses-proses yang sebenarnya udah ada dan terpercaya di dalam sistem, buat nyembunyiin aksi mereka. Ini ninggalin satu pertanyaan besar kan? Kalau penyerang pakai alat yang sama persis kayak yang dipakai admin, gimana dong cara kita bedain mana yang baik dan mana yang jahat? Nah, disinilah tantangan keamanan siber modern. Jawabannya bukan lagi cuma soal alat apa yang dipakai, tapi lebih ke gimana perilaku di balik penggunaan alat itu. Dan memahami perilaku inilah yang sekarang jadi jauh lebih penting dari sebelumnya.